Nah, baik anak-anak, sudah masuk room semua? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Baik, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak Bapak semua? Baik, Bapak, baik. Baik, Pak. Bapak. Alhamdulillah. Semoga kedepannya juga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, Ya, Bapak. jadi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran kita. Kita belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, Bapak mau ketua kelas kita memimpin berdoa. Nah, Bapak serahkan kepada Bapak Daniel. Kepada anak Daniel. Nah, pimpin teman-teman untuk berdoa. Pimpin teman-teman untuk berdoa ya. Siap Bapak. Teman-teman, sebelum kita mulai olahraga, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih untuk Daniel. Nah, seperti yang Bapak sampaikan minggu yang lalu, nah, sebelum kita berakhirnya pembelajaran minggu lalu sudah Bapak sampaikan kan, kita hari ini belajar materi atletik untuk cabang tolak peluru. Nah, Bapak juga sudah memberitahukan kepada anak-anak semua agar membaca, ya kan? Nah, sebelumnya ini Bapak absen dulu supaya nanti Bapak tahu siapa yang tidak hadir. Nah, yang pertama Hengki ada? Pak, saya Pak hadir. Ya, Ishak. Hadir, Pak. Nah, Hendro. Hadir, Pak. Ya, Daniel ada ya. Nah, Awaludin. Hadir, Pak. Abdul Rasim. Hadir, Pak Guru. Dia Rahmat. Joni. Hadir, Pak. Ahmad Ridani. Hadir, Bapak. Ya, hadir semua ya. Ada yang belum Bapak absen, Nak? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Ya. Alhamdulillah. Nah, sudah. Ini Bapak tanya sekali lagi. Ada yang belum sarapan hari ini? Sudah ya? Sudah, Bapak. Nah, jangan sampai tidak sarapan. Nah, karena kita pelajaran kita membutuhkan tenaga ya. Minum susu juga supaya berenergi untuk saat belajar ya. Nah, kita masuk ke materi kita anak-anak, yaitu materi tolak peluru. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu, apa yang kalian dapatkan waktu membaca di rumah, Nak, tentang olahraga tolak peluru? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ya, tolak Pak, peluru. Pak. Iya, Hengki. Coba sebutkan apa yang kamu ketahui tentang tolak peluru. Ketika saya membaca materi tolak peluru, saya yang bingungnya bagaimana cara pemutaran ketika membuang bola menolak peluru tersebut, tekniknya itu karena di situ saya masih ragu, salah tolak nanti akhirnya kena ke orang, Pak. Jadinya kejauhan ataupun gimana itu, Pak. Saya belum paham. Ya. Nanti berarti ada yang belum paham ya. Nah, ya udah. Nanti setelah ini nanti Bapak akan tampilkan videonya supaya anak-anak juga bisa mengamati dengan baik. Nah, nanti kita komunikasikan bersama-sama di mana kesulitannya ya. Nah, ini Bapak tampilkan gambar-gambar dulu pada saat menolak ya. Nah, ini Bapak tampilkan sebentar. Nah, sudah kelihatan, Nak? Belum. Masih proses, Pak. Sudah, Pak Guru. Nah, sudah kelihatan ya? Belum jelas, Pak Guru. Masih perlu dibesarkan lagi. Kecil, Pak Guru, kecil. Ya, kecil. Nah, ini sudah. Ya. Nah, enggak, Pak Guru. Nah, ini juga Bapak jelaskan sedikit. Nah, ini tolak peluru ini kan termasuk olahraga atletik. Nah,
di sini atletik itu kan olahraga yang dikelompokkan dalam jadi jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, walaupun di sini olahraga tolak peluru itu kata-katanya tolak, tapi dia termasuk ke dalam nomor lempar, ya anak-anak ya. Nah, di sini tolak peluru, nah, pengertiannya di sini tolak peluru itu adalah menolak sebuah bola yang disebut peluru. Peluru ini merupakan peralatan utama dalam olahraga ini. Bentuknya bulat seperti bola yang terbuat dari besi. Nah, ini ada gambarnya, Nak. Nah, ada gambarnya di sini, dan ini ada berat-beratnya juga. Nah, seperti kalian anak SMP, berarti kalian memakai berat yang junior putra dan junior putri. Yang putra 5 kg dan putri 3 kg. Nah, ini lapangannya, Bapak tunjukkan gambarnya. Nah, ini kan ada lapangan sektor bulat ini. Nah, disinilah kalian nanti lakukan tolak peluru. Ya. Nah, jelas gambarnya, anak-anak? Jelas, Pak Guru. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teknik. Nah, nanti kalian akan melakukan seperti ini juga. Jadi diperhatikan baik-baik ya, Nak ya. Nah, sambil melihat-lihat nanti dari gambar ini dan videonya, video yang Bapak tayangkan nanti, mungkin ada benda-benda bulat di sekitar kalian, misalnya seperti bola kasti atau apa ada buah jeruk kadang nih, ada di sekitar kalian, pegang aja sebagai contoh. Nah, untuk memegang peluru, yang benar silahkan kalian ikuti terus. Nah, nanti lebih jelasnya di video Bapak tampilkan, ya. Nah, setelah kalian memegang peluru, di sini yang kedua, nah, itu adalah diletakkan di leher. Seperti ini gambar ini. Nah, letakkan di leher pelurunya. Nah, ini sebelum ditolak, anak-anak ya. Nah, kemudian baru kalian melakukan gerakan menolak. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Nah, nanti untuk gerakan langkahnya, kalian bisa lihat di video untuk lebih jelasnya, ya. Nah, sudah, ini Bapak putarkan videonya. Nah, sebentar ya. Ini Bapak buka dulu videonya supaya bisa kalian perhatikan. Video sudah kelihatan anak-anak? Belum, Bapak. Belum ya? Belum, Pak. Sebentar ya, Bapak coba lagi. Ini dia. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Baik, selamat menyaksikan. Nah, sebelum kalian menyaksikan ini, Bapak mau tanya, silakan kalian amati bagaimana cara menolak peluru yang benar. Mulai dari cara memegang peluru, mulai dari gerakan langkahnya bagaimana, dan bagaimana waktu saat menolak. Ini kita gayanya satu aja dulu. Kita belajar gaya menyamping, gaya ortodok. Ya, nanti kalian pahami apa yang Bapak bilang barusan, kalian catat, nanti kita diskusikan. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melakukan latihan tolak peluru gaya menyamping atau yang biasa disebut dengan gaya ortodok. Pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong peluru besi berbentuk bulat sejauh mungkin dari titik tolakan menuju titik pendaratan peluru dengan teknik yang tepat. Tolak peluru merupakan nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Meskipun termasuk nomor lempar, pelaksanaan tekniknya tidak dilempar, melainkan ditolak atau didorong. Berikut gerakan yang salah, yaitu tangan mengayun atau tangan terlihat seperti melempar bola. Berikut gerakan yang benar, tangan mendorong atau menolak peluru. Alat yang digunakan, peluru besi berbentuk bulat.
Berat peluru untuk junior putri 3 kg, junior putra 5 kg, senior putri 4 kg, senior putra 7,25 kg. Teknik tolak peluru gaya menyamping atau gaya ortodok. 1. Memegang peluru. 2. Meletakkan peluru. 3. Awalan badan condong. 4. Gerakan kaki bergeser. 5. Putar badan. 6. Tolakan. 7. Gerakan lanjutan. Pegangan peluru. Renggangkan 5 jari. Tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Ibu jari dan kelingking berada di samping untuk menjaga keseimbangan peluru. Pastikan ada rongga di telapak. Yang kedua, renggangkan 5 jari, 4 jari rapat dan ibu jari terpisah. Tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Pastikan ada rongga di telapak tangan. Yang ketiga, renggangkan 5 jari, 3 jari rapat, ibu jari dan kelingking terpisah. Tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Pastikan ada rongga di telapak tangan. Gerakan kedua, meletakkan peluru. Letakkan peluru di leher bagian kanan, tepatnya di bawah dagu bagian kanan. Tiga, awalan atau badan condong. Posisi badan menghadap kanan dengan sektor tolakan ada di bagian kiri kita. Condongkan badan ke bagian kanan dengan kaki kanan sedikit ditekuk, kaki kiri lurus, tangan kanan memegang peluru, tangan kiri rileks mengatur keseimbangan. 4. Gerakan kaki bergeser. Pada posisi condong, geserkan kaki kanan ke posisi pijakan kaki kiri. Kemudian kaki kiri bergeser ke area depan dalam lingkaran. 5. Putaran badan. Setelah gerakan geser, lanjutkan memutar tubuh menghadap depan atau sektor tolakan dengan mengayunkan lengan kiri untuk membantu dorongan. 6. Tolakan. Setelah tubuh sepenuhnya menghadap depan atau sektor tolakan, dorongkan atau tolakan peluru sekuat tenaga sampai lengan lurus dan pergelangan tangan ikut melakukan dorongan. Sudut tolakan kurang lebih 45 derajat. 7. Gerakan lanjutan. Gerakan lanjutan berfungsi menyeimbangkan tubuh setelah melakukan tolakan, yaitu dengan memajukan kaki kanan ke depan dalam lingkaran. Pastikan kaki kanan tidak keluar atau melebihi garis lingkaran. Gerakan keseluruhan tolak peluru gaya menyamping atau gaya ortodok. Pastikan semua gerakan dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan, secara cepat dan tidak ada gerakan yang terputus atau lambat. Sebelum melakukan gerakan tolak peluru, lakukan latihan awal dengan peluru besi. Hal ini ditujukan untuk membiasakan lengan dan tubuh terbiasa dengan berat dan diameter peluru. Nah, sudah jelas anak-anak? Jelas, Sudah ya? Pak.
Nah, dari video yang Bapak tampilkan tadi, nah kira-kira apa yang kalian dapatkan Nak dari hasil pengamatan kalian? Nah, coba sebutkan. Ayo, siapa yang bisa silahkan tunjuk tangan. Saya Pak Guru. Ya, Awaludin. Nah, bagaimana? Ya, pada saat melakukan menolak peluru, kita harus menolak bukan melempar begini Pak Guru, supaya tangan tidak cepat cedera. Iya, benar sekali. Nah, tadi sudah dijelaskan di situ kan, yang dilakukan adalah menolak, bukan melempar. Ya kan? Nah, sudah jelas tadi. Nah, ada lagi. Apa yang kalian amati lagi, Nak? Siapa lagi? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Joni. Cara memegang, Pak. Ya, cara memegang. Cara memegang peluru, Pak. Bagaimana, Joni? Bisa kamu praktekkan? Cara memegang peluru ada dua macam. Ada yang jari-jari terbuka, ada yang 4 jari dirapatkan, 1 jari, 3 jari yang di ini. Itu yang sempat saya lihat tadi, Pak. Ya, baik sekali ya. Nanti bisa dipraktekkan nanti ya. Nah, ayo siapa lagi? Hengki, bisa? Bagaimana pengamatan kamu, Hengki? Ya, Pak Guru. Tadi ada ketolakan, ada gerakan hartodok, itu gerakan, ya itu gerakannya cara menolak yang saya lihat tadi itu Pak, dengan gerakan hartodok tadi Pak. Iya, gaya ortodok, gaya menyamping. Nah, dari pertanyaan Hengki tadi juga Bapak rasa sudah bisa terjawab dari video itu kan? Bagaimana cara gerakan langkahnya kan? Siap Pak. Nah, ya siapa lagi Nak? Ada yang bisa? Saya Pak Guru. Iya, Guru Rasim. Pak Guru, kenapa harus taruh peluru di leher Pak Guru? Kenapa enggak di pinggang atau di tangan saja, harus di leher? Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, siapa yang bisa jawab ini kira-kira? Ayo. Nah, siapa yang bisa jawab kira-kira, Nak? Ada yang bisa? Tidak bisa, Pak Guru. Ya, Ishak, bagaimana? Bisa jawab pertanyaan Karena temannya? tadi di video ada yang menyebutkan tokoh yang pegang di bawah telinga, makanya harus di bawah telinga. Kalau di dada berarti bukan tokoh tadi yang melakukannya. Iya, benar. Ya, bisa diterima jawabannya ya. Nah, ini Bapak luruskan sedikit. Kenapa harus ditaruh di leher? Nah, supaya nanti kita kan menolaknya itu kan ke atas, ya. Nah, karena waktu saat menolak nanti menjadi mudah. Nah, dan dorongannya lebih maksimal, ya. Nah, bagaimana Abdul Rahim? Bisa diterima? Ya, Pak Guru. Bisa, Pak Guru. Bisa, ya. Nah, coba Bapak mau sedikit, kita memperagakan sedikit anak-anak sebelum nanti kita, anak-anak semua memperagakan di rumah. Ada tidak yang bisa dipegang, Nak? Bola, apa, kertas bisa di rumah? Ayo, siapkan semacam benda bulat saja, sedikit. Apa aja boleh. Nah, ayo. Nah, ini kita ibaratkan sebagai peluru, ya. Nah, kemudian letakkan semua di leher anak-anak. Nah, letakkan di leher semua, ya. Kita tidak usah masuk gerakan langkah dulu. Wah, apa itu dia? Buah mangga ya? Iya, bagus sekali. Nanti lempar ke tempat Bapak ya. Nah, Bapak tangkap di sini. Mangga, Pak. Kebetulan ada mangga, Pak. Lagi panen mangga ini dia ini. Nah, baik. Nah, sekarang, begitu hitungan ketiga, dorong semua ke depan ya, anak-anak ya. Nah, Ya, ayo, Pak. siap. 1, 2, 3, dorong. Ya, tidak usah dilempar, didorong saja ya. Mangganya tetap dipegang ya dia ya, nanti pecah. Nah, sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, itu gerakan contoh kecilnya ya. Nah, baik. Nah, kira-kira ada kesulitan sejauh ini anak-anak? Ada Pak Guru. Ya, Ishak, di mana? Kalau pegang yang bola kaki enak Pak Guru lempar, tapi kalau besi berat kali Pak Guru, sakit dari tangan. Iya. Nah,
Karena itulah nanti kita diperlukan ada, kita perlu di sini ada faktor kekuatan dan tenaga. Ya, perlu ada latihan. Tadi kan di video ada bentuk-bentuk cara latihannya supaya kita terbiasa melakukan tolak peluru, ya kan? Ada bolanya diputar-putar, ya kan? Dioper-oper. Nah, supaya tangan kita jadi terbiasa. Nah, nanti di rumah bisa dilakukan juga, ya. Nah, ada lagi kesulitannya anak-anak? Bisa, ya? Pak Guru, bisa Pak Guru. Oh, alhamdulillah. Semoga nanti bisa dilakukan pada saat Bapak berikan tugas, ya. Nah, nanti kan anak-anak semua melakukan dalam bentuk video, nanti dikirimkan ke WA Bapak kan. Nah, nanti lakukan dengan, nanti videonya juga Bapak kirim di WA Group, dan pelajari lagi bagaimana cara-caranya. Nah, nanti setelah itu kalian videokan di rumah, boleh dengan bantuan orang tua, bantuan teman, nanti dikirimkan ke tempat Bapak. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini, tolak peluru itu adalah kegiatan menolak, bukan melempar ya. Nah, jadi nanti yang diukur adalah jauhnya tolakan yang dapat kalian lakukan. Ya, sejauh ini dapat dimengerti ya. Nah, nanti juga sebentar lagi, sebentar lagi Bapak akan kirimkan link tugas untuk LKPD pengamatan kalian, nanti tolong diisi. Nanti ada linknya Bapak kirimkan di WA ya, untuk pengetahuan anak-anak Bapak semua. Nah, jadi materi kita hari ini cukup sekian saja. Nanti untuk minggu depan silahkan kalian pelajari lagi untuk materi lompat jauh ya, baca-baca. Nanti waktu masuk minggu depan kita akan Bapak tunjukkan lagi bagaimana model dan gerakannya. Nah, Bapak rasa cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa kembali lagi ya. Nah, ketua kelas, ayo Daniel, pimpin lagi anak-anaknya, ayo, kawan-kawannya, ayo. Ada Daniel? Lagi permisi ke toilet mungkin ya. Ayo, kita ganti wakil ketua kelasnya. Ayo, Awaludin, pimpin teman-teman yang berdoa. Ya, Pak Guru. Baik, teman-teman. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Awaludin. Nah, baik. Untuk anak-anak Bapak semua, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi pertemuan yang akan datang. Ya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru, cepat sehat Pak Guru. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Abdul Sukri. Selanjutnya Ibu Guru Pamung kita, Bu Mawati, kami persilakan. Baik, untuk Pak Afdal, paparannya sudah bagus, insya Allah. Lebih ngajar. Minta maaf ya, ada sedikit apa barusan. Untuk Pak Afdal Sukri, insya Allah presentasinya sudah bagus, sudah mengarah, ya. Cuman bisa kita garis di bawahi bahwasanya tolak peluru itu adalah bukan bukan melempar, ya, akan tetapi menolak dan mendorong. Itu aja kita garis di bawahi. Berat putra itu yaitu 5 kg dan putri itu kalau nggak salah saya 3 kg. Ya. Ya, Ibu. Ada perbedaan antara bola modifikasi dengan bola yang sebenarnya. Kalau bola sebenarnya untuk anak laki-laki itu 5 kg. Jadi mungkin Pak Ishak juga sudah mengatakan peluru itu kalau untuk anak-anak itu di sekolah, karena anak kita itu kan bukan calonnya atlet, cuman kita untuk mendidik saja.
kalau nggak salah saya itu bolanya itu boleh dimodifikasi. Apa mau pakai bola kasti, apa mau pakai bola yang dimodifikasi buat sendiri, anak-anak kita suruh sendiri anak-anak. Kalaupun dia itu kepingin mau mencoba bola yang asli yang terbuat dari besi itu, boleh, bukan nggak boleh, akan tetapi kita kasih nampak dulu, nak, ini bola terbuat dari besi, beratnya 5 kg, apa kalian sanggup? Nah, itu dulu kita tanya sama anak-anak, jangan nanti. Karena kenapa? Nanti berakibat fatal, karena peluru itu ditolak dan didorong, bukan melempar. Nah, kalau kita lempar, kalau masalah itu, lemparannya itu tidak jauh, akan mengenai badan sendiri, atau mengenai kepala sendiri, dan nanti, kalau dia lempar. Apa ya? Ya, baik, Bu. Saya lihat tadi peluru itu pun ada yang besar, kecil. Kalau bisa itu untuk kita ajarin anak SMP nggak sampai pun 3 kg juga boleh untuk anak perempuan. Cuman kita bilang saja supaya tahu, oh berarti untuk SMP untuk perempuan 3 kg. Cuman kita bilang saja supaya tahu aja anak-anak kita. Kalau anak perempuan kan ada, alah Bu, nggak sanggup, apa nggak sanggup, gitu. Ya. Dia sekedar tahu saja, oh untuk SMP, anak laki 5 kg, untuk anak perempuan 3 kg. Selanjutnya, tolak peluru itu, kita lihat dulu lapangannya. Lapangannya itu bulat, ya kan? Lapangan itu bulat, mungkin ada cabangnya itu yang bulat itu berapa senti, yang garisnya itu berapa meter. Kita bilang anak-anak, sama anak-anak SMP, nak, lapangannya berbentuk bulat, ini kalau kita lempar atau kita tolak, atau kita dorong, kakinya tidak boleh lewat. Kalau lewat artinya, kalau di pertandingan nanti kita nggak ada nilai, itu sudah diskualifikasi. Kita cerita dulu sama anak-anak, kita bilang dulu sama anak-anak, karena jarang di sekolah ada kecualinya yang ajarin tolak peluru. Mungkin sekolah Bapak ada, sekolah lain kadang nggak ada. Jangankan kita suruh sama anak-anak, alatnya itu belum tentu ada. Lapangannya itu belum tentu tahu pun kadang anak-anak. Baik, Bapak tadi absen ada, doa ada, dan pendinginan juga ada, saya lihat. Insya Allah itu sudah bagus, ya. Cuman baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kembangkan lagi bagaimana anak-anak kita nanti supaya ciptakanlah anak-anak itu bisa kalau sudah kelas 3 itu masuk ke SMA nanti bisa jadi atlet. Insya Allah kok sekarang ya anak saya pun atlet ya sekarang, atlet lempar cakram dan tolak peluru. Insya Allah sudah berprestasi, sudah ke Papua, berangkat seluruh Indonesia sudah menerima. Itu saja Pak, dari saya. Iya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Ibu Rusmawati. Pak Abdal Sukri. Dengar suara saya Pak Abdal? Iya, dengar Pak. Ya. Selamat Pak Abdal ya. Terima kasih Pak Abdal atas partisipasinya yang sangat totalitas. Tanggap. Yang sakit siapa Pak? Orang tua, saya udah nemani di rumah sakit selama seminggu di Zainal Abidin, Pak. Jadi nggak boleh keluar pun dari ruangan ini, Pak, kan? Oh iya, ya semoga ya kita sama-sama doa orang tua Pak Abdal Sukri diberikan kesembuhan sehingga bisa berkumpul kembali dengan keluarga di rumah dan di kampungnya. Oke Pak Sukri, ya inilah dia bentuk yang namanya profesionalitas dari Pak Sukri. Kondisi apapun beliau, namun beliau bisa mencoba untuk mengikuti semua kegiatan yang sudah diprogramkan dari awal ya. Terima kasih Pak Abdal Sukri.
Terima kasih Pak kembali. Sukri, di sini ada beberapa catatan ya, walaupun kita bilang tadi Bapak sangat-sangat baik dalam memaparkan atau pre-teaching ya, karena slow, santai, step by stepnya terlihat ya. Alhamdulillah tadi tidak ada gangguan teknis gitu ya. Doa, mulai dari doa, kemudian absensi, kemudian persepsi itu sudah ada. Namun di sini ada yang saya catat, yaitu memberikan motivasi kepada siswa. Ini belum terlihat, belum terdengar. Kemudian tujuan dari pembelajaran belum tersampaikan. Nah, seperti tadi yang disampaikan, tujuannya sebenarnya apa sih dari pembelajaran ini gitu. Kemudian saya ingin klarifikasi Pak Abda Sukri, ini kan masih sebatas teori gitu kan. Kalau kita runtutkan kegiatannya, maka setelah kegiatan teori ini maka akan masuklah ke dalam kegiatan praktek. Seperti itu ya. Iya Pak. Nah, ketika kegiatan praktek, metode apa yang Bapak pergunakan Pak? Biasa kalau tidak pandemi tetap demonstrasi Pak. Demonstrasi Pak ya. Iya. Nah, kemudian pendekatan yang lainnya Pak, cara mengajarnya strategi mengajar yang lain. Gimana Pak? Putus-putus Pak suaranya Pak. 7 kelas berapa Pak? Bapak ini di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 7 Pak. Kelas 7. Kelas 7 kan seperti yang kita sampaikan di awal-awal, kelas 7 itu adalah masih terbawa lah ke SD-annya gitu ya. Baru tamat dari SD gitu kan. Mungkin sifatnya kan masih ingin bermain gitu ya. Ingin bermain, ya mungkin bisa diterapkan metode bermain. Namun ya karena ini ya kita bilang tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rus, bahwasanya janganlah kita memakai alat sesungguhnya ya, dikarenakan takut berbahaya. 5 kilo loh Pak, 5 kilo itu ya berat ya. Nah, berat itu juga beresiko terhadap peserta didik lainnya gitu, sehingga kita memodifikasi. Karena pada dasarnya kegiatan kita penjas adalah geraknya, bukan hasilnya. Ya kan? Dari hasil gerak itu baru kita evaluasi, kita nilai. Oh ternyata anak ini bisa prospek untuk jadi atlet. Nah, silakan masukkan dia ke ekstrakurikuler, kan seperti itu. Iya Pak. Nah, jadi silakan Bapak masukkan nanti, karena kan kegiatan ini nanti akan kita pakai ketika PPL. Ya kan, ditindaklanjuti sampai sebegitu berikutnya gitu ya, bagaimana kita harus menentukan metode yang harus kita pakai gitu ya. Iya Pak. Kemudian saya lihat sebenarnya masih ada waktu Bapak itu sekitar 4-5 menit lagi gitu ya. Ini belum Bapak bisa pergunakan dengan sebaik mungkin karena belum adanya kesimpulan. Kalau tadi tanya jawab sudah bagus itu tentang menganalisis video gitu ya. Namun kesimpulan dari kegiatan pembelajaran itu belum tersampaikan. Nah, itu harus tersampaikan. Namun secara keseluruhan saya sampaikan tadi di awal juga, Bapak sudah sangat-sangat baik ya. Silakan ditingkatkan saja, ini hanya masukan, silakan ditindaklanjuti sehingga memang kedepannya Pak Abda Sukri lebih baik dan lebih profesional dalam mengajar, sehingga Pak Sukri dan teman-teman lainnya yang ada di Vicon ini bisa menjadi guru yang profesional dengan sertifikatnya. Amin. Oke, terima kasih Pak Abda Sukri.